Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal BOF ke-14. Dimulai dari Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal BOF yang ke-14. Dimulai dari pernyataan pertama. Dimulai dari pertanyaan pertama. Berikut ini yang benar tentang RNA yang membedakannya dengan DNA adalah kita akan bahas terlebih dahulu dari pernyataan A. Pernyataan A ini salah karena dibaca dulu ya. RNA merupakan polinukleotida. Jadi polinukleotida itu DNA adalah polinukleotida dan RNA pun juga polinukleotida. Sehingga pernyataan A ini justru adalah persamaannya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi apa itu polinukleotida? Polinukleotida itu tersusun atas dua kata. Poli artinya banyak, nukleotida adalah gugus utama. Yang dimaksud dengan gugus utama adalah gambar yang di bawah ini. Gugus utama itu tersusun atas tiga. Yang pertama adalah basa, dan yang kedua adalah gula, dan yang ketiga adalah fosfat. Basa, gula, fosfat ini menyusun nukleotida. Sedangkan ada istilah satu lagi yakni nukleosida. Nukleosida ini tersusun atas fosfat dan gula saja, tanpa diikuti dengan basa. Cara menghafalnya biar mudah, kalian hanya perlu melihat dari katanya saja. Kalau dia adalah nukleotida, ada tidak berarti dia tersusun atas tiga, yakni basa, gula, dan juga fosfat. Kalau nukleosida itu tersusun atas dua, fosfat dan juga gula. Untuk urutannya, fosfat adalah yang paling luar, basa adalah yang paling dalam. Di sini saya akan bahas dari struktur kimianya. Jadi fosfat ini dia akan membentuk, kok bisa membentuk suatu puntiran seperti ini? Itu disebabkan karena kemampuannya yang dapat berikatan satu sama lain. Bisa dilihat, kalian juga harus menghafal juga struktur fosfat itu adalah seperti ini. Warna kuning, stabilo kuning ini adalah fosfat. Dia tersusun atas 1, 2, 3, 4, ada 4 oksigen yang mengintari satu fosfat. Ini kalian harus menghafalnya karena seringkali keluar pada ujian. Kemudian yang kedua adalah stabilo biru ini adalah gula. Gula kalau di DNA ataupun RNA sama-sama tersusun atas struktur yang membentuk cincin, dan cincinnya ini segi 5. Bisa dibayangkan ya, cincin segi 5 untuk gulanya. Untuk fosfatnya itu adalah fosfat yang diikuti dengan 4 oksigen yang mengintarinya. Lalu kurang satu lagi nih, yakni basanya. Basanya itu ada beberapa guys. Bisa dilihat di sebelah samping ini. Basa itu tersusun atas 2. Yang pertama adalah purin, dan yang kedua adalah pirimidin. Purin itu tersusun atas adenin dan juga guanin, atau disingkat Ag gitu aja. Lalu pada pirimidin dia itu ada banyak, ada 3 tepatnya. Cystein atau C, kemudian
timin atau T, lalu urasil untuk RNA. Jadi kalian jangan bingung ya, kalau AGST itu menyusun DNA, kalau AGSU itu menyusun RNA. Dan masing-masing ini itu diacak lagi menjadi purin dan juga ada yang menjadi pirimidin. Jadi jangan sampai rancu ya pikirannya. Untuk purin ini, karena dia itu adalah memiliki cincin 3, memiliki cincin 2 maksud saya. Purin ini memiliki cincin 2. Dan dia itu memiliki ciri khas. Untuk adenin, dia hanya memiliki satu ikatan samping dengan N, NH2, tapi kalian nggak usah menghafal terlalu banyak, cukup menghafalkan N saja. Adenin adenin memiliki 2 cincin dengan ujung N. Kalau guanin dia memiliki 2 cincin dengan ujung O dan N. Kemudian kalau sistein kemudian pada pirimidin dia itu memiliki 3 anggota yang masing-masing hanya memiliki 1 cincin saja. Untuk yang sistein dia itu memiliki 1 cincin dengan ujung N. Untuk tianin dia itu memiliki 1 cincin dengan ujung O, dan ujungnya O ini ada 2. Untuk timin ini dia memiliki ujung O dan ujung CH. Lalu untuk urasil ini dia hanya memiliki 1 cincin dengan ujung O. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi untuk sistein itu, nah jadi ini bisa kalian hafal ya, dan wajib kalian hafal karena biasanya keluar di soal. Kemudian untuk asam nukleat itu dia akan cenderung untuk merangkai sendiri, dan masing-masing rangkaiannya ini dihubungkan dengan ikatan fosfodiesterase. Panah biru ini adalah ikatannya. Sehingga dia akan membentuk satu untaian seperti ini, dan bila mana dia bertemu dengan komplementernya, dia akan membentuk rangkaian yang seperti ini yang disebabkan oleh hal yang tadi. Oke, kemudian kita bahas pernyataan yang kedua, yakni pernyataan B yang juga salah. RNA membentuk untai ganda yang membentuk helix. RNA itu adalah untai tunggal, pada umumnya adalah untai tunggal, dan berbeda dengan DNA yang memiliki untaian ganda. Karena dia memiliki untaian tunggal, maka strukturnya beda dengan DNA. Seperti yang dikatakan tadi, kalau RNA dia itu memiliki gugus urasil untuk menggantikan gugus timin pada DNA. Bisa dilihat pada DNA dia itu memiliki timin, sedangkan pada RNA dia itu memiliki urasil. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini ya. Pada umumnya seperti ini.
Tapi tidak semua memiliki sifat seperti ini. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian pernyataan C. RNA mampu membentuk pasangan basa melalui ikatan hidrogen. Yang juga salah untuk pernyataannya. Karena apa? Bisa dilihat lewat gambar ini. Masing-masing RNA itu berikatan satu sama lain dengan jembatan. Yang mana nantinya dia itu akan membentuk garis lurus. Karena seperti yang dikatakan tadi, umumnya RNA itu adalah untai tunggal. Kemudian RNA ini diikat dengan namanya ikatan fosfodiesterase yang sangat kuat sehingga tidak akan koyak oleh kondisi yang normal. Bukan melalui ikatan hidrogen. Oke. Kemudian kita bahas pernyataan D. RNA membentuk pasangan basa menghasilkan struktur sekunder dan tersier. Yang juga salah. Karena apa? Yang salah itu adalah ini. Membentuk pasangan basa. Basa itu seperti yang sudah dikatakan tadi, pada RNA ada 4. A, G, S, U. Dan bisa dilihat di sini, bila masing-masing dari basa ini berhubungan, maka yang terbentuk adalah ikatan primer yang membentuk struktur lurus. Bukan seperti pada pernyataan berupa ikatan sekunder dan juga tersier. Ikatan bentuk sekunder dan juga tersier itu diakibatkan oleh pembentukan akibat interaksi dengan ikatan-ikatan yang lain, bukan dengan pasangan basanya. Oke. Kemudian yang E ini adalah pernyataan yang benar. RNA mampu membentuk molekul untai ganda yang terpilih membentuk heliks dengan lekukan mayor dan juga minor. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa RNA itu normalnya adalah single helix. Kemudian DNA itu normalnya adalah double helix. Tapi pada beberapa kasus seperti virus yang saya sertakan gambarnya di sini, dia itu memiliki banyak variasi. Yang pertama adalah double strand DNA atau disingkat dengan ddDNA. Kemudian ada single stranded DNA positif atau sdDNA positif. Kemudian ada lagi single stranded DNA negatif. Kemudian ada lagi double stranded. Jadi pada virus dia memiliki variasi. Ada double strand DNA atau dsDNA. Lalu ada single strand DNA atau ssDNA positif. Lalu ada lagi single stranded DNA atau ssDNA yang negatif. Kemudian ada double stranded RNA atau dsRNA. Kemudian ada lagi single stranded RNA atau ssRNA. Kemudian ada single stranded RNA negatif, ssRNA. Seperti ini.
yang paling banyak ada di lingkungan adalah bentuk yang saya kotai ini, berupa single stranded RNA atau ssRNA dan ssRNA yang negatif. Apa perbedaannya? Jadi pada RNA itu dia itu ada struktur yang seperti ini. Jadi semisal ini adalah RNA ya. Ini adalah RNA. Maka RNA itu kan dia akan memiliki dobelan, atau dia itu enggak cuma satu, tapi ada beberapa. Pada RNA ini misal saya ganti dengan U karena dia adalah RNA. Dia itu ada yang dibaca maju seperti AGST. Dia itu ada yang dibaca maju seperti ACU. Lalu dia ada yang dibaca mundur UGA. Yang dibaca maju ini dinamakan dengan yang positif, yang dibaca mundur ini dinamakan dengan yang negatif. Lalu saya akan bahas juga apa perbedaan double strand DNA yang positif dengan yang negatif. Ini. Lalu saya akan bahas juga apa perbedaan antara, lalu ini yang saya maksud, double strand RNA. Jadi pada beberapa kasus yang aneh, karena enaknya ngomong virus itu adalah suatu makhluk hidup yang aneh. Dia memiliki DNA serta RNA yang aneh pula. Memiliki banyak variasi RNA dan juga DNA-nya seperti gambar ini. Nah, variasi tersebut memungkinkan adanya RNA yang dia itu double helix, yang padahal normalnya adalah single helix. Lalu ada kemungkinan DNA yang dia itu single helix, yang pada umumnya adalah double helix. Kemudian saya akan bahas sedikit lebih jauh lagi. Lantas, bagaimana virus itu bisa berkembang biak? Jadi saat virus itu menyerang hostnya, seperti pada kasus ini adalah sel tubuh manusia atau human cell, maka dia itu akan masuk ke dalam sel tubuh ini. Dan bisa kalian lihat warna hijau di sini adalah membran sel. Kemudian warna hijau di sini adalah kapsul dari bakterinya. Si kapsul ini akan melebur ke dalam human cell. Lalu yang masuk ke dalamnya itu adalah DNA atau RNA-nya ini sendiri. Jadi yang masuk itu cuman asam nukleatnya. Untuk kapsulnya itu dia akan nempel di luar dan melebur. Melebur itu artinya adalah bersatu dengan sel tubuh inangnya. Saat masuk, prosesnya itu ada dua, yakni duplikasi. Dan yang kedua adalah sintesis. Duplikasi ini untuk memperbanyak dari nukleotidanya ini sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau sintesis ini adalah sintesis protein. Dia itu akan mensintesis protein-protein baru. Untuk apa? Untuk membentuk virus yang baru. Jadi dia itu seperti Terminator yang bisa memperbanyak diri sendiri. Untuk duplikasi dia itu akan untuk nukleotida, untuk asam nukleat, untuk asam nukleatnya dia akan bergabung dengan protein, membentuk yang dinamakan dengan virion.
Virion itu apa? Virus, tapi belum sempurna. Nanti si virion ini akan keluar menjadi virus yang seutuhnya. Saat virus ini sudah di luar, dinamakan dengan virus yang sempurna. Sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah E. Kemudian pertanyaan nomor 2. Dari kelima jenis molekul yang ada pada gambar, jenis molekul mana yang dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan enzim melalui sintesis protein jika molekul ini ditemukan pada sel dalam jumlah yang sedikit? Maksud soal ini adalah molekul mana yang pada jumlah sedikit dia itu cenderung untuk menurunkan pembentukan enzim yang baru atau protein yang baru. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu bentuk kimia dari masing-masing zat yang umumnya ada pada sel. Kita bahas dari masing-masing pernyataan dulu. Pernyataan A dan C itu menyebabkan penurunan dari protein dalam sel. Yang dalam hal ini jawabannya adalah salah.